Baik, terima kasih. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Pratama atau MCP dari kelas B dengan nomor NPM 23170510037. Nah, di video kali ini itu kita akan membahas tugas kedua dari bahasa dan otomata. Kalau sebelumnya kita membahas tentang teori komputasi bahasa dan otomata, hari ini kita akan membahas tentang FSA. Coba kita cari ya. Sebenarnya apa sih itu FSA? Apa itu FSA dalam teori bahasa dan otomata? Kita juga cari di sini di Google. Nanti kita bandingkan ya. Ini sepertinya ini bisa kita ambil. Oke, kita baca dulu yang di sini. Sudah keluar semua. FSA itu singkatan dari Finite State Automaton atau dalam bahasa Indonesia disebut otomata keadaan hingga. Adalah sebuah model matematis sederhana yang digunakan untuk merepresentasikan dan menganalisis bahasa formal dalam teori bahasa dan otomata. Nah, FSA itu berfungsi untuk mengenali bahasa reguler, yaitu bahasa yang dapat dijelaskan menggunakan ekspresi reguler. Di sini ada 5 komponen utama dari FSA. Biasanya direpresentasikan sebagai sebuah tuple, di mana itu ada key, sigma, ini em, sebentar, yuk kita cari ini apa namanya. Tidak visible. Oke, ini delta. Delta, Q0, dan F. Di mana Q itu adalah himpunan hingga dari state dalam kurung keadaan. Contoh Q, itu ada Q0, Q1, Q2. Alfabet input, sigma, yaitu himpunan simbol yang dapat diterima oleh otomata. Contohnya sigma sama dengan A, B, alfabet A, B. Yang ketiga, delta. Delta ini yaitu fungsi transisi, ya. Jadi dia itu fungsi transisi dibagi key itu himpunan hingga kemudian dikali sigma alfabet input jadinya itu nanti bakal jadi key himpunan hingga yang menentukan perpindahan antara state berdasarkan simbol input. Contoh jika key 0 menerima simbol A maka berpindah ke key 1. Yang keempat key 0 start state atau keadaan awal tempat otomata dimulai. Yang kelima itu F, himpunan keadaan akhir atau final state di mana otomata akan menerima string jika berakhir di salah satu keadaan ini. Nah, jenis FSA itu ada dua, ada deterministic finite automaton itu DFA atau non-deterministic deterministic finite automaton atau NFA. Kalau DFA itu ada tiga. Pada setiap keadaan dan simbol input hanya ada satu transisi yang mungkin. Sifat deterministik membuat DFA lebih mudah untuk diimplementasikan. Contoh, mesin hanya memiliki satu jalur untuk membaca string tertentu. Sedangkan kalau NFA itu pada setiap keadaan dan simbol input dapat ada beberapa transisi yang mungkin atau tidak ada sama sekali. Lebih fleksibel dalam definisi tetapi secara matematis setara dengan DFA. Karena setiap NFA dapat dikonversi ke DFA. Ini ada cara kerja FSA. Ada empat. Yang pertama, automata dimulai dari start state, Q0. Dia lalu membaca simbol input satu persatu. Berdasarkan fungsi transisi delta, otomata berpindah ke keadaan berikutnya. Jika string selesai diproses dan otomata berada di salah satu final state atau F, maka string diterima. Jika tidak, string ditolak. Contoh penggunaan FSA mengenali pola dalam bahasa formal.
Contoh, FSA dapat digunakan untuk mengenali bahasa L, di mana sebuah himpunan yang beranggotakan W dengan syarat W berisi hanya A dan B dengan jumlah A genap. Yang kedua, desain compiler, DFA digunakan dalam analisis leksikal untuk memecah kode program di token. Yang ketiga, validasi input, contohnya validasi format email atau string tertentu. Nah, ilustrasi sederhana, misalkan kita ingin mendesain FSA untuk mengenali string yang hanya berisi A dan B dengan jumlah A genap. Berikut langkahnya. Keadaan key itu alfabet key 0, key 1, di mana key 0 menunjukkan jumlah A genap dengan key 1 menunjukkan jumlah A ganjil. Start state-nya itu key 0, final state-nya itu key 0, transisinya dari key 0 jika menerima A pindah ke key 1, dari key 1 jika menerima A kembali ke key 0, jika menerima B tetap diadakan saat tadi. FSA adalah alat dasar tetapi sangat berguna untuk memahami bahasa formal, pemrograman, dan desain sistem berbasis aturan. Oke, kita coba buka yang tadi sudah kita download. Apakah di sini yang digambar? Oke, nggak ada gambar. Kita lihat dari file yang sebelumnya saya download di video pertama, yaitu di sini. Bukan. Di sini. Nah, kita lihat di sini. Terus kita, em, nah, nah, ini contohnya. Key itu himpunan hingga dari state dalam kurung keadaan contoh key, key 0, key 1, key 2. Kalau di sini itu key itu sama dengan key 0, key 1, key 2, key 3, key 4, key 5. Jadi dia semua key yang ada di dalam graf dari awal sampai akhir itu disebut key. Nah, alfabet input itu di sini yang ada di atas garis. Itu kalau di sini itu ada A, D, U dan ya cuma tiga, ada A, D, U. Nah, untuk fungsi transisi yang menentukan perpindahan antar state berdasarkan simbol input. Jadi misal kalau ini kan jika di key 0 menerima simbol A maka berpindah ke key 1. Itu contohnya seperti ini. Key 0 itu menerima em, input A, itu dia akan berpindah menjadi key 1. Begitupun key 1. Key 1 mengeluarkan input D, berarti dia akan pindah ke key 2 seperti itu. Nah, key 0 itu start state. Nah, kalau di sini itu key 0 juga sebagai start state. Gimana cara ngelihatnya? Jadi, bakal ada satu sebuah lingkaran yang di mana dia ada panah yang menuju ke arah itu, tapi tidak ada lingkaran sebelumnya di panah tersebut. Jadi panahnya itu berdiri sendiri dan mengarah ke salah satu lingkaran. Itu disebut dengan start state. Sedangkan final state itu yang kita lihat di sini gambarnya lingkarannya itu ada dua. Jadi salah satu di luar, di dalam lingkaran ada lingkaran lagi. Itu disebut dengan final state seperti itu. Nah, sekarang kita akan buka materi yang tadi kita sudah download. Eh, Mana ya? Poin. Ini kita ambil dari Universitas Komputer Indonesia Bandung ya, tahun 2010. Kita bakal langsung masuk aja ke final state automata ya di halaman 19. Oke, ini final state automata ya, sama ya singkatannya. Nih, finite state automaton. Kalau di sini finite state automata.
Bukanlah mesin fisik, tetapi suatu model matematika dari suatu sistem menerima input dan output. Jadi dia bisa keluar, dia bisa masuk. FSA merupakan mesin otomata dari bahasa reguler tipe 3. Suatu FSA memiliki state yang banyaknya berhingga dan dapat berpindah dari satu state ke state lain. Perubahan state dinyatakan oleh fungsi transisi. Suatu FSA secara formal dinyatakan oleh 5 tupel. Q, sigma, delta, S, dan F di mana Q himpunan state, eh, sigma himpunan simbol input, delta fungsi transisi, S state awal, F himpunan state akhir. Ini sama ya seperti yang ada di GPT ya, yang sudah kita cari ini. Ada key, em, delta, key 0, F. Nah, bedanya kalau di GPT tadi key 0 itu start state, itu dia langsung ke contohnya, sedangkan sebenarnya kalau di materi itu key 0 itu sama dengan S, yaitu state awal, seperti itu. Nah, di FSI itu ada yang namanya DFA dan juga NFA. Nah, kalau DFA itu pada DFA dari satu state ada tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol input masukan yang diterima. Contoh, ini ya contohnya ada di gambar konfigurasi DFA contoh satu secara formal itu sebagai berikut. Key-nya itu ada tiga, key 0, key 1, key 2. Sigmanya ada A sama B. S-nya kita mulai dari key 0 ya, seperti yang saya bilang sebelumnya. Start state itu di mana ada satu panah yang sebelumnya tidak ada lingkaran, tapi dia menuju ke salah satu lingkaran. Itu disebut start state. Nah, F-nya final state-nya itu adalah key 2. Kita lihat di mana di sini yang lingkarannya ada dua, yang di luar dan di dalam seperti itu. Fungsi-fungsi transisinya sebagai berikut. Key 0 em, mengeluarkan output A akan menuju ke Q 0. Kita lihat di sini ya, garisnya seperti ini. Nah, sedangkan Q 0 ketika mengeluarkan output B, itu bakal pindah ke Q 1. Seperti itu. Dan begitu pun seterusnya. Q 1, A. Q 1 mengeluarkan input A, itu dia bakal kembali ke Q 1. Kalau Q 1 mengeluarkan output B, itu dia akan berpindah ke Q 2, final state. Seperti itu. Nah, NFA itu dari suatu state bisa terdapat 0 atau 1 atau lebih busur keluar transisi. Nah, berlebar simbol yang sama, jadi setiap pasangan state input kita bisa memiliki 0 atau lebih pilihan untuk state berikutnya. Contoh, pada NFA contoh 2 di atas terdapat dua busur keluar berlabel input A. Dari state key 0, bila mendapatkan input A bisa berpindah ke state 0 atau key 1 yang secara normal menyatakan key 0, A gitu. Jadi, bedanya kalau DFA itu kan dia satu satu inputan dia bakal berpindah ke satu tempat. Sedangkan kalau di NFA itu satu inputan bisa terdiri dari dua ini dua alfabet. Jadi dia contohnya ini ya. Dia A itu bisa dia keluar, bisa dia balik lagi ke key 0. Itu NFA. Sedangkan kalau DFA itu dia cuma salah satu. A itu bisa dia keluar, atau kalau seandainya kita tukar B ini jadi A ini jadi B, itu berarti A-nya itu bisa ke key 1 seperti itu. Bedanya seperti itu ya. Kalau DFA bisa salah satu aja, kalau NFA itu dia bisa dua-duanya seperti itu. Jadi kalau seandainya di salah satu eh, lingkaran itu ada yang seperti itu dinamakan dengan NFA. Nah, jadi seperti itu terkait FSA. Em, saya mohon maaf jika ada kesalahan, mungkin banyak materi yang mungkin terlewatkan dan mungkin penyampaian saya ada yang salah, tapi saya sudah berusaha yang terbaik untuk melaksanakannya. Semoga apa yang saya katakan bisa benar dan sesuai dengan materi yang seharusnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.